Salam, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum kita memulai ibadah, kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mengapa hal ini penting? Dan hari ini kita beribadah untuk memperingati itu. Karena kita tahu bahwa Yesus naik untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oleh karenanya, mari bersukacita menyembah dan memuji Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 99 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Sangapun nam sidung do ulang ming narikot patu pon ming umokop hajol mau sabab tongam doho marhabang sang disiamuni Jehovah. Marloksa serapim maribu kerubim mamuji banang pinadomuni salut manisiai tude bata diginjang puji Yesus Kristus nampak tulus saluhutna tinonahon ni amanah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya,
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 98 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nama naik doho lautu surbodo Ale Yesus Raja nami hodoi utono nami ho partogi lautu surgowi Mauldo dalani togu hamion asabo maluahami sianaka musunami naditano togu hamion. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3 jemaat diundang untuk berdiri. Torop dope nasiati dihasapuran rea ipehamu pardosai sai obloma porse Hamu, hamu dicobe matamu, pardosaho didokroham nasotama nang pola alani dosa
Gerar Tuhan Yesus nang sai, nang sai, nang sai dodo sabi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke sorga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 458 ayat 1. Bari tanah umuli nasihat Tuhan Yesus saido margogoy honang nang arsak Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 541 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Nahamulak Yesusi sangaponi mangalap na baniai tuhasonangani hutundal honma nani
sakit diharoronai. Sotung natadinga diharoronai. Sotung nitio krohakon na ono segoi. Hutundal honma na dipudiki. Yesus Maha Posaki diharoronai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Boa-boa manak sunggul-sunggul. Pertama, ibadah kebaktian minggu. Sesuai dengan anjuran pemerintah dan pimpinan gereja kita, ibadah masih kita lakukan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita. Demikian juga untuk ibadah hari Minggu 24 Mei 2020 yang akan datang, kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Untuk acara akan kami bagikan lewat WA Group dan boleh juga mengikuti ibadah di dalam panduan ibadah online yang ada di akun YouTube HKBP Borneo Banjarmasin. Kedua himbauan, sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah yang positif terpapar COVID-19 di Kalimantan Selatan, secara khusus kota Banjarmasin, kami Parhala Dohuria menghimbau kepada kita sekalian agar disiplin dalam mematuhi aturan dan anjuran pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami memohon agar kita boleh bersabar dalam situasi sulit yang terjadi saat ini, yakni untuk tinggal di rumah apabila tidak ada yang penting yang harus kita lakukan di luar rumah. Dan bagi seluruh jemaat yang beraktivitas di luar rumah, mohon menjaga diri dengan memperlengkapi diri dengan masker dan rajin mencuci tangan, serta sehabis aktivitas di luar segera mungkin untuk mandi. Percayalah, semua ini kita lakukan untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 522 ayat 1 dan ayat 3. Surgoi sambulo tadoi dang adong besi ayon disi namamu citok tok nadisi pinaluan itu hatai surgoi surgoi
ison pai masa hatu sinang awon pai ti au ale Tuhan tu si asarap dohot ho audisi surgoi nang adong besi ayot bisi surgoi nang adong besi ayot bisi. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas. Semoga Amang Inang, saudara-saudari sekalian, kita semua dalam keadaan sehat. Terlebih dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam menghadapi situasi sulit karena COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, kita boleh sehat-sehat saja sekalian. Dan pada hari ini kita beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita. Amang Inang, kita boleh melihat, menyaksikan ada beberapa rangkaian perayaan-perayaan hari besar orang Kristen, dimulai dari hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sampai kepada bagaimana dia di dalam perjalanan hidupnya, penderitaannya ketika memberitakan Injil, lalu dia mati di kayu salib supaya kita ditebus dari dosa yang telah kita lakukan sebagai ganti yang harusnya kita yang harus mati, namun kini Tuhan menjadi korban pendamaian agar kita mendapatkan hidup kembali. Dan setelah Yesus mati, dia telah mengalahkan kuasa maut, lalu dia bangkit dari antara orang mati, di mana kuasa maut telah dikalahkan. Dan setelah itu, setelah Yesus bangkit dan selama 40 hari dia bersama dengan para murid-muridnya di dunia ini untuk meneguhkan dan menguatkan para murid-muridnya, dan tibalah saatnya ini dia hendak naik ke sorga. Nah, ini adalah peristiwa yang begitu besar dan peristiwa yang begitu penting yang untuk kita rayakan dan untuk kita ingat. Oleh karenanya, marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kita saat ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, peringatan akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu juga menjadi satu bahagian yang penting yang untuk membantu kita memahami apa yang telah kita imani selama ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ambil lewat peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, apa yang mau dikatakan dengan kenaikan ini? Yang pertama,
misi Tuhan di dunia ini sudah selesai di dalam hidupnya dan kebangkitannya. Artinya kita boleh melihat tibalah dia pada misi yang baru, ya, yang bukan di dunia ini lagi, tetapi naik ke sorga, kembali kepada kemuliaan yang dia miliki, dan di sana dia akan menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Misi di dunia ini sudah selesai dalam segala pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bahwa Yesus Kristus bukanlah manusia biasa. Namun Yesus Kristus manusia, tapi dia juga adalah 100% Allah. Ketika dia naik ke sorga, jelaslah bahwa kemuliaan akan kembali kepadanya. Dan kita tahu di dalam pengakuan iman kita, ketika Yesus naik ke sorga, dia berada di sebelah kanan Allah Bapa, dan di sana dia memerintah bersama dengan kita, bersama dengan Allah dengan penuh kemuliaan. Jadi Yesus Kristus dengan kenaikannya ke sorga menunjukkan bahwa dia adalah benar Allah. Lalu yang ketiga, apa yang membuat kita harusnya bersuka cita dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga? Dan itu menjadi sangat penting bagi kehidupan kita orang yang percaya. Di awal tadi yang di dalam acara kita, dalam panggilan beribadah, seperti apa yang telah diucapkan oleh Inang Sintua Paragenda, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah mempersiapkan persediaan tempat bagi setiap orang yang percaya. Kita boleh melihat di Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah mengapa itu begitu penting dan mengapa kita harusnya penuh sukacita ketika kenaikan Yesus ke sorga, karena dia menyediakan, mempersiapkan tempat bagi kita setiap orang yang percaya kepada dia. Inilah mengapa kita harus bersukacita di dalam peringatan akan hari kenaikan Yesus Kristus. Dia naik, mempersiapkan tempat saya, tempat Bapak Ibu, tempat kita orang yang percaya untuk tinggal bersama dia, tinggal bersama dengan Allah Bapa di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Namun sebelum dia naik ke sorga, ibaratnya ya kalau kita hendak berpisah dengan orang yang kita kasihi atau berpisah dengan orang tua, ya misalnya hendak pergi ke suatu tempat atau pergi ke suatu tempat yang jauh berkunjung atau dalam waktu yang lama kita akan berpisah, pasti biasanya selalu ada pesan, ya, selalu ada pesan, selalu ada molo dihita halak Batak, adong tonana teh, jala say ido si patah di paima molo adong na marhabuk niroha, buhado adong do tonana, adong do baritana, adong do pesanna. Ini menjadi yang penting ketika seseorang itu pergi atau berpisah dengan kita dengan waktu yang begitu lama, selalu ada pesan-pesan yang harus diucapkan, yang disampaikan kepada orang yang dia tinggalkan. Nah, hampir sama seperti itu, sebelum Yesus naik ke sorga, dia juga memiliki pesan, memiliki tona, memiliki amanat yang harus dilakukan setiap orang yang percaya. Dan pada saat ini, ketika dia menyatakannya kepada para rasul, kepada para muridnya, apa yang harus mereka lakukan ketika nantinya Yesus naik ke sorga. Dan kita boleh melihat di ayat yang ke-15 di dalam nas kita pada saat ini, hal yang pertama sekali yang dia sampaikan, yang dia amanatkan, yang dia pesankan adalah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bagaimana memberitakan apa yang telah disaksikan oleh para rasul, apa yang telah dilihat oleh para rasul, apa yang telah didengarkan di dalam pengajaran yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana mereka memberitakan itu sehingga semakin banyak orang yang percaya, bahkan bukan hanya kepada orang, namun kepada segala makhluk. Inilah tugas dari setiap orang yang percaya.
memberitakan Injil. Bagaimana memberitakan Injil? Bagaimana kita menyampaikan apa yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia. Nah, banyak orang yang berpikir, bagaimana mungkin kami pergi ke seluruh dunia? Ya mungkin kami hanya dibatasi oleh tempat dan ruang. Apakah kami bisa melakukan ini, memberitakan Injil ini ke seluruh dunia? Nah, perkataan dunia ini bermaksud adalah memiliki arti dari kata yang tidak percaya kepada Yesus. Artinya, kata dunia ke seluruh dunia itu bukan berarti ya kita di Indonesia harus pergi ke Amerika, kita di Indonesia harus pergi ke Inggris, kita di Indonesia harus pergi ke Australia, atau kita di Indonesia harus pergi ke Timur Tengah untuk memberitakan Injil. Bukan. Namun kata dunia di sini memiliki pengertian kepada setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan segala makhluk. Jadi bukan hanya dalam pengertian hurufiah kita harus pergi ke sana, pergi ke sini, tidak. Meskipun pada dasarnya pekabaran Injil harus kita lakukan ke tiap-tiap daerah yang belum mengenal Kristus. Nah, pergilah, beritakanlah Injil, beritakanlah kabar sukacita itu kepada segala orang yang tidak percaya kepada Kristus dan juga kepada segala makhluk. Bagaimana mungkin kita memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus? Ya mungkin sangat sulit ketika kita memberitakan, firman Tuhan seperti ini, firman Tuhan seperti ini. Sangat sulit untuk memberitakan Injil dengan perkataan saja. Tapi bagaimana memberitakan Injil itu dengan aksi ataupun dengan perbuatan. Ini mungkin menjadi salah satu strategi, salah satu cara pemberitaan Injil kepada seluruh dunia. Bagaimana kita boleh menjadi teladan. Setiap orang Kristen menjadi teladan bagi yang ada di sekitarnya. Ini boleh kita lihat ya, ini menjadi efektif dalam pemberitaan Injil itu. Padita pe molo makatai ibana taringo tuhatani debata, molo sodiulahud dosongoni, yaitu sia-sia aja pemberitaan Injil itu. Tapi bagaimana itu boleh berjalan lebih baik seiramalah perkataan dengan perbuatan. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, lakukanlah hidupmu sebagai teladan. Ketika engkau telah meneladani Yesus, karena kita dinamakan adalah pengikut Kristus, maka biarlah teladan itu juga dinikmati oleh orang banyak. Sehingga itu adalah cara yang terbaik untuk memberitakan Injil. Kita boleh tahu ya, tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Ya, dia itu adalah seorang Hindu. Tapi dia sangat banyak mengutip apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus. Namun dia tidak mau menjadi Kristen. Mengapa demikian? Karena dia melihat banyak dari pribadi orang Kristen itu yang hanya status doang sebagai orang Kristen. Namun di dalam perilakunya dia tidak menjadi Kristen. Lalu dia mengatakan, untuk apa saya menjadi seorang Kristen ketika saya tidak memiliki perilaku seperti apa yang ditunjukkan oleh Kristus. Sehingga dia tetap Hindu, namun dia tetap menghidupi Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, demikianlah oleh karena itu ketika Tuhan menyuruh kita, mengamanatkan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, lakukanlah itu dalam perbuatanmu, di dalam apa yang boleh engkau teladankan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Terlebih pada saat ini Amang Inang, bagaimana kita memberitakan Injil dalam situasi sulit ini? Kita bepergian aja sulit, ya. Kita untuk keluar dari rumah aja sulit. Kita untuk beraktivitas di luar rumah aja sulit. Namun lewat saat ini kita disuruh harus tetap memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Ya banyak hal yang boleh kita lakukan. Menanyakan kabarnya, lalu memberikan dia kekuatan, terlebih jikalau ada orang-orang yang sangat membutuhkan hiburan, penguatan untuk pergumulan hidup. Ini juga salah satu bahagian teladan hidup yang kita berikan, dan itu juga menjadi pemberitaan Injil. Lalu dikatakan bukan hanya kepada manusia, namun ke seluruh makhluk, ke segala makhluk. Berarti seluruh yang ada di alam semesta ini harus kita memberitakan Injil. Nah, bagaimana mungkin kita akan berbicara dengan hewan? Bagaimana mungkin kita akan berbicara dengan alam? Mungkin itu tidak akan mungkin untuk memberitakan Injil. Namun ini boleh kita lakukan dengan aksi dan perbuatan kita. Bagaimana melestarikan alam, menjaga alam, merawat alam dengan hal-hal kecil yang boleh kita lakukan. Lalu yang kedua,
ketika Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini yang harus kita lakukan. Namun persoalannya ketika kita memberitakan Injil ke seluruh makhluk, ke seluruh orang, ke segala makhluk, ya mungkin ada pergumulan tersendiri karena sangat sulit. Bahkan kita harus dibenci, kadang kita harus ditolak, kadang kita ya mungkin banyak hal untuk perbuatan baik sekalipun yang kita lakukan, belum tentu orang bisa menerima itu dengan baik. Karena setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, sering sekali ada yang tidak menyukainya. Bahkan sebaliknya, ada orang yang melakukan perbuatan jahat, selalu ada yang mendukungnya. Nah, untuk perbuatan baik, untuk pemberitaan Injil, untuk pemberitaan kabar sukacita, ya pasti sangat sulit. Namun, dikatakan di ayat 17 dan di ayat 18 bahwa Tuhan akan menyertai, bahwa Tuhan akan memampukan, karena Tuhan memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan dari pemberita Injil tersebut. Dia dimampukan kita, bahkan untuk menghadapi situasi-situasi sulit, karena keadaan yang saat ini yang sedang terjadi. Namun satu hal yang harus boleh kita lakukan pada saat ini, karena banyak orang yang mengimani Yesus karena perbuatan-perbuatan mujizat saja. Banyak orang yang membangun imannya ketika terjadi di sana, oh itu hebat pendetanya bisa menyembuhkan. Bukan yang seperti itu yang membangun iman kita ya. Percaya seperti itu. Karena itu ketika tidak ada nanti perbuatan-perbuatan yang wah kita, iman kita akan mati. Bukankah seperti itu yang terjadi ketika Yesus memberitakan Injil? Begitu luar biasa orang yang mengikuti Yesus. Bahkan ketika mereka melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ketika Yesus harus dihukum dan harus disiksa dan mungkin harus disalibkan dan bahkan dia mati. Lihatlah, orang-orang yang mengagungkan Yesus tadi, yang melihat mujizat yang terjadi, kini orang itulah yang berseru, salibkan dia. Nah, banyak orang yang membangun imannya lewat peristiwa-peristiwa besar seperti itu. Tidak. Namun percayalah bahwa Yesus akan memampukan kita menjalani setiap hari, terlebih dalam situasi sulit. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini suatu bukti bahwa Tuhan menyertai dan memampukan kita dalam kehidupan? Jadi jangan bangun hidupmu lewat suatu yang wah, suatu yang luar biasa, ya. Suatu dengan yang bisa membuat kita takjub dengan seperti itu. Tidak. Sebenarnya ketika kita boleh menjalani kehidupan dengan baik, ketika kita dimampukan terlebih dalam situasi sulit ini, di situ ada karya Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah surut ketika keadaanmu sulit, ketika engkau banyak pergumulan untuk memberitakan Injil. Karena untuk setiap itu engkau akan dimampukan dalam menjalani kehidupanmu. Inilah dia. Jadi yang pertama, tugas kita memberitakan Injil. Ya, tidak hanya dari perkataan, tetapi dari perbuatan. Terlebih lagi, dari kemajuan zaman sekarang ya bisa kita pakai media sosial, media elektronik atau YouTube, Instagram, Facebook. Ya ini boleh kita pakai dan ini sudah terbukti di masa pandemik ini ya. Tidak ada lagi yang bisa membatasi kita untuk memberitakan Injil. Karena teknologi yang mendukung dalam pemberitaan Injil. Lalu yang kemudian ingatlah penyertaan Tuhanlah yang akan memampukan kita. Kalau kita sendiri tidak akan mampu. Karena banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika memberitakan Injil itu. Namun pada saat ini kita dimampukan, dilengkapi, disertai dan diberkati Tuhan di dalam setiap tugas itu. Jadi apapun keadaanmu, bagaimanapun sulitnya hidup yang kita hadapi, percayalah kita akan tetap dimampukan untuk memberitakan Injil. Tidak ada alasan tidak bisa memberitakan Injil karena penyertaan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Lalu setelah Yesus berkata demikian, naiklah Yesus ke sorga. Dan ingatlah, dia naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi setiap kita yang memberitakan Injil dan juga yang mampu memberitakan dalam segala situasi sulit karena kita percaya dengan penyertaan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Mari menjadi pelaku-pelaku firman, mari menjadi pemberita-pemberita Injil, disertai Tuhan kita dalam kehidupan ini. Dan Amang Inang, saya menghimbau kepada kita sekalian agar tetap menjaga disiplin kita untuk mematuhi anjuran pemerintah. Amang Inang, saya tidak tahu Banjarmasin ini pernah menjadi peringkat 1 ya di dalam penambahan yang terpapar COVID-19. Mari kita mulai dari diri sendiri. Orang Kristen harus bisa menjadi teladan. Mungkin ini juga bahagian memberitakan Injil dengan menjaga apa yang boleh kita lakukan untuk keselamatan orang banyak. Ingatlah, Yesus mati, ya.
Yesus ke dunia ini, itu untuk keselamatan orang banyak. Dan itu yang harus kita teladani, bagaimana kita menjaga diri, memulai dari diri sendiri untuk menjaga kehidupan orang banyak. Jangan sampai kita menjadi pelaku penyebar COVID-19 kepada sesama kita. Dan mari mendukung para medis, mari mendukung pemerintah, sehingga memang benarlah orang Kristen menjadi pemberita Injil lewat apa yang boleh dia lakukan. Diberkati Tuhan kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan ketika saat ini kami boleh mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kami sungguh bersuka cita karena kami meyakini bahwa Tuhan naik ke sorga untuk mempersiapkan, menyediakan tempat bagi kami setiap orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, lewat peristiwa ini juga kami semakin melihat ke dalam hati kami. Apakah kami benar sebagai orang yang telah percaya sesungguhnya kepada-Mu Tuhan, sehingga kami layak di tempat yang Engkau sediakan, yang Engkau siapkan kepada kami sekalian. Dan biarlah lewat firman-Mu juga yang baru saja kami dengarkan Tuhan, ini mengingatkan kami sebagai tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia kepada setiap orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada-Mu ya Tuhan, dan ke segala makhluk, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan lewat firman-Mu itu Tuhan, kami juga boleh mengingat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Sering sekali Tuhan kami tidak melakukannya karena sering sekali kami mengalami kesulitan. Namun Engkau meyakinkan kami bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi kami. Dan biarlah itu yang menguatkan kami di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang boleh kami lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, amang inang, remaja, naposo pulung, anak sekolah minggu, dari anak-anak yang kecil sampai orang tua kami yang telah lanjut usia. Kepada-Mu kami serahkan Tuhan di berbagai kondisi yang mereka alami dan yang mereka hadapi. Mereka yang mungkin sedang bergumul di dalam perjalanan kehidupan, bergumul di dalam kesehatan, bergumul di dalam keluarga, bergumul terhadap anak-anak, bergumul juga karena kesulitan perekonomian. Banyak hal Tuhan, terlebih juga ketika kami bergumul seluruhnya karena COVID-19 yang terjadi saat ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melewati itu ketika kami mau datang dan berserah kepada Tuhan. Dan kami juga mau memakai ini Tuhan, menjadikan ini menjadi bahagian pemberitaan Injil lewat apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami teladankan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Sehingga tugas dan tanggung jawab dalam segala situasi sulit apapun ini tidak kami lupakan. Kami yakin perlindungan, penyertaan dan berkat Tuhan akan memampukan kami untuk melewati situasi sulit yang kami hadapi dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Berkati juga Tuhan pemerintah kami, para medis, orang-orang yang berada di garda terdepan di dalam penanganan orang yang terpapar ataupun yang terdampak COVID-19, sehingga semuanya boleh bersatu hati melakukan yang terbaik dalam perbuatan-perbuatan baik yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai kami sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, bahkan di dalam setiap apa yang boleh kami cita-citakan. Tuhan berikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunkan kami dari pelanggaran dan dosa. Kami layak menerima berkat dan layak menjadi saluran berkat dan semakin layak disebut sebagai anak-Mu, pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 669, ayat 1 dan ayat 2, sambil mengumpulkan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ringgas apa buahon bari tanah uli bari tahun
Kristus ni ringgas au pabuahon barita na umuli barita haholongan ni Jesus tu haki ringgas au pabuahon barita na uli ai tung sotar patudos tuhuna ditanoi ringgas au pabuahon tusude dongaki ai tung marhiteido malu aton diki ringgas au pabuahon barita na umuli marita haholongon ni Jesus tu haki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita, dan kiranya damai sejahtera Tuhan melimpahi kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Horas. So